bisa gerak ya, jadi jangan sampai macet. Dan ini harus gerak nih, kayak gini harus gerak ya, nggak boleh macet. Nanti kalau macet remnya bisa gigit terus ya, dan kampasnya bisa habis sebelah. Terus kita masukin ke sana. Nah ini nanti harus sambil ditahan ya. Terus ini ada ringnya kita masukin seperti ini. Terus ada snapnya ya, pengunci snap ringnya seperti ini, kita pasang. Ini harus sambil ditekan ya. Nah, jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya garap motor dulu ya. Biasanya kan garapannya wuling terus gitu ya. Ini kita garap motor dulu, motor tetangga ini ya. Ini keluhannya remnya macet, rem depan, rem belakang, cakramnya tuh pistonnya nyampe macet, minyak remnya udah kayak lumpur sawah. Motornya ya lumayan, ini motor tua ya nggak tua-tua amat ya, cuman nggak pernah dirawat. Pen kalipernya juga macet, master remnya macet, piringan cakramnya udah kemakan. Tapi nanti coba kita akalin lah, itu kampasnya terlihat habis satu sisi doang ya, yang satu sisi habis, yang satu sisi masih utuh. Ini yang depan juga nyeplos tuh, nggak bisa ngerem sama sekali. Nanti kita bongkar semuanya, kita overhaul semuanya, kita bersihkan, kita cuci, dan kita ganti karet-karetnya, master kitnya mana-mana aja yang perlu diganti. Kita usahakan hemat budget ya. Nah, ini setelah semuanya kita cuci ya, kita bongkar, kita cuci pakai air ya, pakai sabun, kita sikat-sikat. Ini lumayan kembali seperti baru. Dan ini juga pistonnya tadi sudah kita lepas ya, macet tadi. Ini udah kita bersihkan, kita cuci luar dalam biar bersih semuanya. Ini pistonnya tadi karatan, ini kita amplas tadi ya, kita amplas. Terus tadi kita poles dikit-dikit ya, biar halus lagi supaya nggak resiko bocor ya. Nah, ini kita pakai lagi aja lah ya, jangan dikit-dikit ganti. Itu sampai gagangnya aja kita cuci, kita bersihkan. Ini tabung minyak remnya. Nah, ini kondisi yang depan ini. Waduh, parah ini, berlumpur. Minyak remnya tuh berlumpur tuh di dalam, berlumpur. Bukan minyak rem lagi, lumpur. Kacau ini, parah mah. Ini pistonnya lebih parah, lebih macet dari yang belakang tuh, lumpur tuh. Lumpur kayak lumpur got gitu ya. Ini kayaknya motor dari baru, nggak pernah diservis ini. Tuh semuanya lumpur tuh. Minyak remnya udah jadi lumpur semua. Kita bongkar, kita pretelin, kita cuci nanti satu-satu ya. Kita cuci luar dalam biar bersih semuanya. Nggak tanggung-tanggung. Luarnya juga kita cuci, nggak cuman sisi dalamnya aja. Nah, ini master kitnya kita ganti. Nih yang buat belakang tadi ya, yang agak besar. Nah, ini yang depan master kit yang depan ini kropos ya. Ini kropos tuh, kropos. Ini kropos jadi nyeplos, remnya itu nyeplos, kropos bolong ya, itu udah bolong. Ini setelah kita cuci, jadi benar-benar kelihatan. Nah, ini nanti kita ganti dengan yang baru. Ini udah kita cuci semua ya, nanti tinggal kita rakit. Nah, ini pistonnya tadi karatan ya, tuh masih ada bercaknya karat. Udah kita amplas, sudah kita poles tadi ya. Tetap aja ini karatnya lebih parah daripada yang rem belakang tadi ya. Jadi ya kita pakai lagi aja lah ya. Nah, ini nanti kita proses rakit ya. Ini sealnya udah kita pasang, kita cuci luar dalam biar bersih semuanya. Nah, ini gemuknya kita pakai gemuk apa ya namanya, gemuk spesial lah ya. Ini gemuknya spesial banget, ini gemuk
Nah, setelah pistonnya terpasang, pastikan ini pistonnya itu bisa gerak ya. Nih tuh, bisa gerak ya, jadi jangan sampai macet. Ini udah, tinggal pasang ke dudukannya. Oh ya, ininya dikasih, ini lubang pennya itu dikasih gemuk dulu ya, harus dikasih gemuk biar licin. Secukupnya aja ya, jangan kebanyakan, kebanyakan juga nggak bagus. Terus karetnya ya, ini karetnya itu apa namanya, pecah ya, karetnya pecah. Nah, jadi kita ganti aja ya, kita ganti karetnya. Ini yang baru, ini yang baru ya, yang baru dikasih gemuk juga ya, dikasih gemuk. Nggak kelihatan. Nah, dikasih gemuk kayak gini ya, masukin gemuknya. Motor mobil sebenarnya sama aja ya, skemanya, cuman kebetulan ini lagi nggarap motor. Nah, udah cukup. Terus ini sisanya dilap ya, biar nggak belepotan gitu. Terus yang ini, yang bagian sisi luarnya juga dilumasin sedikit nih. Ini nanti dimasukin ke kalipernya. Nah, kayak gini ya. Nah, susah kok, susah, dorong aja pakai alat. Nah, oh kebanyakan. Nah, kayak gini ya. Kalau ini kan pecah nih ujungnya gitu, nanti kering kalau pecah. Terus masukin ininya juga dikasih gemuk ya, diolesin gemuk. Nah. Ini gagang bracketnya ya, pennya. Terus karetnya jangan lupa ini. Karetnya jangan lupa, di sini boleh, di sana boleh, di sini dulu boleh. Nah, kayak gini bisa. Terus dimasukin, ini pen yang kecil yang ada karetnya ya. Nah, ceplok. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya. Dan ini harus gerak nih, kayak gini harus gerak ya, nggak boleh macet. Nanti kalau macet, remnya bisa gigit terus ya, dan kampasnya bisa habis sebelah gitu ya. Remnya jadi seret kalau ini sampai macet juga. Ini sama piston itu sama-sama nggak boleh macet, harus gerak seperti ini. Oke, aman ya. Tinggal ini bantalan kampasnya ini tuh biar kampasnya nggak bunyi klotek 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 gitu. Biar kampasnya itu nggak berisik gitu ya. Nah, terus kita pasang kampasnya ya, yang kecil dulu. Mana yang kecil? Nah, ini. Nah, terus yang ini. Nah, terus dipasang pennya mana nih? Ini nih, ini pennya. Nah, seperti ini. Terus dipasang penguncinya.
kaliper depan belakang ya hampir sama lah. Tadi kaliper belakang udah kelar ya, udah selesai. Overhaul juga tadi ya, ganti seal kitnya juga. Terus ini nipple bladingnya jangan lupa dipasang. Terus ini nanti bautnya ya, atas bawah itu ada ringnya. Oke, ini udah selesai ya, tinggal pasang. Sekarang kita ganti yang ini nih, master atas. Master atas kita lumasin dulu lubang seal kitnya ya, sebisa-bisa aja ya, karena agak susah ya, jari itu nggak masuk, jadi ya agak susah. Ini yang kitnya mau kita ganti ya. Ini kit yang baru, kasih gemuk dulu dikit biar masuknya licin. Jangan lupa pernya, coba kita lihat dulu pernya ini, kita bandingin dulu dengan yang lama ya, karena ini barang KW ya. Oh ya, sedikit lebih panjang yang baru, kita pakai yang baru aja. Nah kayak gini ya, terus kita masukin ke sana. Nah cuman ini nanti harus sambil ditahan ya. Terus ini ada ringnya kita masukin seperti ini. Terus ada snapnya ya, pengunci snap ringnya seperti ini, kita pasang. Ini harus sambil ditekan ya. Baru nanti yang terakhir ini karet boot, karet debu, karet pelindung debu. Nah kayak gini ya. Ini harusnya pakai tang senap ya, cuman tang senapnya harus yang kecil, jadi agak susah. Saya punyanya tang senap yang gede, kayak gini aja lah. Nah udah tuh masuk. Nah udah tuh ngunci ya kan, senap ringnya udah ngunci. Oke, coba kita tekan balik nggak? Oke, enak. Nah yang terakhir karet debunya, ini karet debunya ya, karet boot, karet pelindung debu. Kita lumasin dikit ya, buat biar enak masuknya. Kita tusuk-tusuk aja, tapi jangan pakai benda yang tajam ya, bisa dorong-dorong pakai kunci L. Nah udah gitu doang. Nah, nggak bakal lepas karena kan kedorong dia masuk. Kalau ini udah selesai, terus tinggal dipasang ke motornya. Nah udah kepasang ya, udah kepasang, tinggal ngisi minyak rem. Nah ini minyak remnya pakai suku cadang asli Wuling ya, walaupun ini produk Yamaha nggak apa-apa pakai suku cadang Wuling ya. Saya ngisinya dari bawah ya, sama aja sih, bebas terserah, suka-suka lah ya. Saya ngisinya dari bawah pakai sedotan, dari atas ya bisa. Kenapa sih ngisinya dari bawah gitu ya, ini kan suka-suka aja ya, selera seperti itu. Terus kita dorong. Nah sambil kita liatin di atas, jangan sampai tumpah ya, nanti berceceran. Kalau ngisinya dari bawah menurut saya ini lebih cepat untuk buang anginnya, nanti biar nggak terlalu lama.
sambil kita liatin yang atas. Nah, kalau motor dikit ya, kalau motor itu dikit. Nah, kita pasangin dulu. Ini satu botol aja nih, buat depan belakang tuh masih ada. Sambil kita pencet-pencet. Kendolin dikit. Kita pompa-pompa. Oh, di atas udah lumayan penuh ya. Tuh gelembungnya keluar. Nah, ini udah mulai padat. Nah, cuman berapa kali doang ya, ini udah mulai padat tuh. Udah berat ya, udah berat. Nah, begitu kita tekan begini, nanti nempelnya dikencengin langsung. Kita tekan. Nah, buang angin. Nah, buang angin lagi. 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 Nah, coba dites dulu. Wih, udah enak ini. Tuh, udah langsung jadi tuh, empuk lagi, empuk. Udah selesai. Gitu doang, simple aja sih sebenarnya. Oke ya teman-teman, barangkali bermanfaat. Yang mau nyervis rem, tutorialnya kurang lebih seperti ini ya. Dibongkar semua, dipretelin, dicuci bersih, pakai sabun ya, pakai air, pakai sabun cuci piring kayak sabun apalah terserah. Ini yang belakang udah beres, yang belakang cetek banget nih tuh. Dikit banget ini. Udah ngunci tuh, dikit banget udah ngunci nih. Nah, yang depan juga udah beres nih, tinggal ganti komstir ya, tinggal ganti komstir, ganti oli, ganti filter oli di sini, sama servis karbu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Selingan motor ya, nanti ketemunya wuling lagi ya, wuling lagi. Suku cadangnya juga pakai wuling, emang boleh ya, terserah lah, suka-suka. Kalau di sini anjurannya itu DOT 3 ya, DOT 3, tapi pakai DOT 4 menurut saya nggak masalah, justru lebih bagus. Kecuali DOT 4 kok dipakein minyak DOT 3, penurunan spek. Nah itu kalau bisa jangan ya, itu.